morning guys. Pagi ini kita ada di program Beautiful Blessings in the Morning. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang baru dalam Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya stop dulu sampai di situ. Pagi ini kita belajar bahwa seorang anak itu jangan menolak didikan dari orang tuanya. Saya nggak tahu nih, pemuda Timotius nih adalah tipikal anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, atau mungkin ya sedikit melawan terhadap orang tua ya. Tapi saya percaya pagi hari ini nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita jadi terbuka lagi bahwa ternyata kunci berkat itu salah satunya adalah kita taat dan dengar-dengaran. Tidak hanya kepada orang tua, tapi kita taat kepada di kantor atasan kita, di gereja ada gembala, ada otoritas rohani kita taat. Karena di sini katakan, hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan diperingatinya. Kalau kita di rumah, orang tua sering mengingatkan itu berulang-ulang. Karena memang di kitab perjanjian lama, orang Israel itu dikatakan mereka harus mengingatkan anaknya itu berulang-ulang. Pada waktu bangun pagi hari, pada waktu mungkin siang hari, pada waktu akan tidur malam hari diingatkan terus. Karena manusia itu, kita ini adalah orang-orang yang cepat lupa. Jadi firman Tuhan katakan diingatkan dengan didikan, jangan bosan. Ayat 12 katakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada mereka yang dikasihinya. Saya percaya orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang senang memberi nasihat. Kalau kita perhatikan contoh, kalau kita bekerja di kantor atau kita yang kuliah, kita masih sekolah, kalau kita dosen atau guru, sering ajak ngobrol, kadang-kala dia lihat kita ada kesalahan, dia ingatkan, kita tahu dia punya perhatian bersama kita. Orang tua kalau sudah diem, banyak kali itu orang tua sudah terserah kamu melakukan apa. Tapi kalau masih ada masukan, ada ajaran, itu mengasihi sama kita. Firman Tuhan datang kepada kita itu untuk mengajar, untuk mendidik kita. Karena apa? Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dikatakan di sini seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kenapa pakai kata ayah? Karena ayah itu adalah otoritas. Ini bicara bukan soal ayah atau ibu, tetapi lebih ke otoritas rohani, otoritas atau pemimpin yang ada. Karena di ayat 13 katakan ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang senang diajar dan dididik. Saya percaya pemuda Timotius di sini semua punya impian untuk sukses, semua punya impian untuk diberkati oleh Tuhan. Kunci ada rahasianya, salah satunya di sini katakan ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi berbahagia itu karena dia punya hikmat. Hikmat datang dari mana? Amsal 1 ayat 7 katakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari segala hikmat. Jadi pemuda Timotius yang takut akan Tuhan, setiap hari kita punya hikmat yang baru dari Tuhan. Saya garansi. Kalau setiap pagi kita mengawali juga hari dengan doa, minta Tuhan pimpin, selalu ada hikmat-hikmat yang baru. Dan di sini dikatakan ternyata keuntungan kita ini melebihi keuntungan perak dan melebihi emas. Emas, perak, emas itu adalah logam mulia. Begitu orang cari emas. Sekarang emas 1 gramnya mahal ya. Apalagi ini mau biasa Idul Fitri ya. Jadi mahal. Karena orang mau beli emas untuk pakai mungkin di hari rayanya. Nah, kita melihat di sini ternyata keuntungan kita luar biasa pada waktu kita menjadi orang muda yang taat dan dengar-dengaran. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kalau kita punya roh yang tidak taat, roh yang bebal, kita tangking itu di dalam nama Yesus. Supaya apa? Kita diberkati oleh Tuhan. Ayat 14, ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi melebihi semua, apa yang kita inginkan tidak pernah bisa menyamainya. Dan di ayat yang ke-16 menjadi klimaks yang begitu luar biasa, dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Puji Tuhan, luar biasa guys. Kita punya Tuhan yang memberkati luar biasa. Pada waktu ada ketaatan, pada waktu ada kedengaran-dengaran, pada waktu kita mau belajar tunduk, dikatakan di sini ada umur panjang yang Tuhan berikan. Siapa di sini yang tidak mau umur panjang? Semua mau umur panjang. Tapi bukan masalah umur panjangnya. Umur panjang tapi kalau tidak diisi dengan kebaikan Tuhan, itu satu kesia-siaan. Tapi di sini dikatakan umur panjang, di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Luar biasa berkat Tuhan buat kita guys ya. Luar biasa berkat Tuhan buat tim pemuda Timotius GPDI Kedoya. Asalkan apa? Kita taat. Di ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Siapa yang tidak mau berbahagia? Di hari-hari ini setiap orang mencari kebahagiaan. Di tengah pandemi ini orang pengen rasa ada damai sejahtera, ada rasa bahagia. Ternyata kuncinya adalah kita taat dan kita dengar-dengaran. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Puji Tuhan, yang berpegang teguh kepada didikan, yang berpegang teguh kepada ajaran, itu disebut orang-orang berbahagia. Saya mau mengajak pemuda Timotius pagi hari ini, kalau kita kadang-kala sering ketidaktaatan yang menguasai kita. Banyak kali kalau datang sesuatu tugas atau apapun langsung banyak alasannya. Banyak excuse yang kita buat. Tapi pagi ini kita mau katakan, Tuhan, saya mau diberkati oleh Tuhan. Saya mau menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat meraih berkat-berkat Tuhan. Tetap semangat pemuda Timotius. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.